Nah teman-teman Sobat FR dimanapun berada, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi tutorial terkait dengan bagaimana pendaftaran PT Perorangan di OSS RBA. Kita tahu sejak launching PT Perorangan ini sampai dengan saat ini masih menjadi simpang siur ya beritanya di kalangan pelaku usaha yang berharap atau berkeinginan agar secepatnya bisa memperoleh NIB gitu melalui OSS RBA. Ya tentunya ini juga sesuai dengan harapan pemerintah ketika melaunching PT Perorangan ini untuk mendorong salah satunya adalah untuk mendorong geliat perekonomian, yaitu dengan memberikan satu terobosan baru untuk pelaku usaha UMK atau usaha mikro kecil. Sampai dengan saat ini apabila kita melihat data di ahu.go.id untuk perseroan perorangan ini atau PT Perorangan ini sudah banyak sekali sampai dengan tanggal 18 November ini sudah banyak sekali yang mendaftarkan. Namun dari sekian banyak PT Perorangan yang sudah mendaftarkan ahunya itu pada kebingungan gitu untuk mengajukan NIB di OSS RBA. Nah di video saya sebelumnya juga saya pernah membahas terkait bagaimana pendaftaran di OSS RBA, namun data tidak ditemukan dan akhirnya pada saat itu saya melakukan konsultasi langsung melalui customer service-nya Ahu Online, dan jawabannya adalah memang proses integrasi data dari PT Perorangan ini dari Ahu ke OSS ini sepertinya pada saat itu memang belum rampung atau belum terselesaikan. Nah, alhamdulillah saat ini di OSS RBA sudah tersedia teman-teman untuk fitur pemilihan badan usaha PT Perorangan. Nah, kita akan coba melakukan pendaftaran mulai dari hak akses, nanti mudah-mudahan sampai dengan berhasil mencetak NIB-nya. Bagaimana videonya? Yuk kita saksikan video berikut ini. Check it out. Oke teman-teman, sekarang kita mencoba melakukan pendaftaran hak akses untuk OSS RBA PT Perorangan. Seperti biasa, karena ini belum memiliki hak akses, kita klik daftar. Kemudian kita pilih usaha mikro kecil untuk pelaku usahanya, karena syarat utama PT Perorangan ini adalah untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Oke, kita pilih di pilihan skala usaha, jenis pelaku usahanya kita pilih badan usaha. Kemudian, nah ini betul sudah tersedia ya. Untuk pilihan jenis badan usahanya kita pilih perseroan terbatas PT Perorangan. Kemudian kita masukkan nomor handphone. Oke, setelah nomor handphone selanjutnya kita masukkan email. Kemudian kode verifikasinya kita kirim melalui email. Jadi ini sepertinya memang tampilan untuk format pendaftaran hak aksesnya berubah dari
yang sebelumnya. Jadi ini formatnya baru untuk pendaftaran hak akses ya. Oke, sekarang kita coba cek email untuk kode verifikasinya. Oke, sudah berhasil untuk verifikasinya. Sekarang kita masukkan data nama badan usaha. Oke, selanjutnya setelah nama badan usaha, kita masukkan password. Nah, password ini ada perubahan juga. Kita sekarang diminta untuk memasukkan atau mendaftarkan password. Oke, setelah password kita masukkan, kemudian kita ulangi lagi password yang telah kita tuliskan, kemudian kita klik konfirmasi. Kita diminta untuk melengkapi data-data ini. Oke, kita masukkan NPWP. Tadi saya copy paste saja dari email NPWP-nya. Kemudian masukkan nomor SK pengesahan. SK pengesahan ini adalah SK pengesahan ketika kita mendaftarkan PT perorangan. Tercantum pada sertifikat pendirian untuk PT perseorangan yang telah kita unduh atau kita download dari sistem AHU online. Oke, setelah AHU, NIK pengurus, kemudian nama lengkap, kemudian tanggal lahir, alamat juga kita inputkan, Oke, jika semua data telah terisi, kita centang saja, kemudian kita klik daftar. Oke, pendaftaran untuk hak akses telah berhasil dan kita cek untuk konfirmasinya di email. Oke, registrasi hak aksesnya sudah berhasil. Kemudian hak akses ini kita coba login ke OSS. Oke, sekarang kita coba login ya teman-teman menggunakan username dan password yang telah kita daftarkan. Oke, kita sudah berhasil login ke dashboard OSS RBI ini. Oke, selanjutnya kita melengkapi
data badan usaha. Sebelumnya oke ya, bisa terlihat jelas ya teman-teman, status badan hukum, jenis badan usaha PT Perseorangan, kemudian data email masih kosong, kita bisa isikan. Oke teman-teman, setelah kita masukkan data email, kemudian kita lihat data-data yang lain. Data dasar pembentukan badan usaha, di sini tertulis jenis dokumennya adalah akta pendirian. Kemudian nomor akta pengesahan, ini adalah nomor AHU online, nomor AHU yang telah kita peroleh ketika mendaftarkan PT Perseorangan kita. Kemudian ada data pengurus dan pemegang saham, ini juga ketika kita menginputkan data di dalam pendaftaran. Data maksud dan tujuan. Oke, ini adalah semua data-data yang telah kita inputkan ketika mengisi maksud dan tujuan pada waktu pendaftaran. Oke, kemudian di sini total modal tertulis 0 ya. Ini mungkin ada kaitannya dengan memang sampai dengan saat ini belum melakukan penyetoran modal dasar sebesar 25% dari total modal usaha yang dinyatakan di dalam pernyataan pendirian. Karena kemarin ketika setelah launching dan daftar ada sedikit terkendala di dalam hal untuk pendaftaran rekening giro di perbankan. Nah, mudah-mudahan dengan telah tersedianya fitur badan usaha PT Perseorangan di OSS RBA ini, dan juga mudah-mudahan juga terkait dengan kebijakan aturan terkait PT Perseorangan ini juga sudah tersosialisasikan ke perbankan mulai dari pusat sampai ke daerah ya teman-teman, sehingga akan sangat membantu kepada teman-teman yang telah mendaftarkan PT Perseorangan, telah memiliki AHU, dan juga diberikan kemudahan di dalam akses perbankan dalam hal untuk pembukaan rekening giro perusahaan. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, data badan usaha tidak valid. Ada notifikasi data modal disetor dalam bentuk lain harus diisi. Nah, ini kalau melihat notifikasinya seperti ini dan data tampilan datanya seperti ini, kita jadi sedikit bingung untuk pengisiannya di mana. Ya, kita klik tidak bisa lanjut. Jadi kita harus sampai dengan tahap ini. Mohon maaf, saya tidak berhasil untuk melanjutkan karena ada notifikasi kendala, yaitu data modal disetor dalam bentuk lain harus diisi. Setelah ini saya akan berusaha mencari informasi terkait dengan bagaimana menyelesaikan kendala ini, atau yang kedua ya mudah-mudahan ini hanya dari sistem, gangguan dari sistemnya saja. Mudah-mudahan nanti untuk penyelesaian kondisi ini bisa terselesaikan secara mandiri melalui sistem OSS ini. Dan kalaupun tidak bisa, berarti
saya sarankan untuk mencari alternatif lain, yaitu bisa saja kita melakukan perubahan akta pendirian kita, yaitu melalui ahu.go.id, masuk melalui fitur aplikasi perseroan perorangan, kemudian kita akses entah itu perbaikan atau perubahan ya nanti. Oke, mungkin ini video yang sampai di sini video yang bisa saya buat karena kondisinya terkendala. Ya, paling tidak saya sedikit berbagi cara mulai dari pendaftaran hak akses sampai dengan kita mengakses di OSS-nya. Ya, mohon maaf tidak bisa sampai dengan NIB karena ada kendala. Ya, saya tidak tahu teman-teman yang telah mencoba apakah kendalanya sama atau tidak. Ya silahkan tinggalkan di kolom komentar ya, mudah-mudahan kita bisa sharing dan diskusi. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan ada sedikit memberikan manfaat. Sampai jumpa ya teman-teman, pada video selanjutnya. Insya Allah saya akan update kembali terkait dengan proses PT persorangan ini.